Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mawaddah dengan NIM 703121. Di sini saya akan membahas tentang salah satu masalah dalam persalinan, yaitu distosia bahu. Apa sih itu distosia bahu? Distosia bahu adalah keadaan darurat obstetrik yang dimana setelah kepala janin lahir, bahu janin tersangkut di belakang sumpisis pubis ibu yang menyebabkan kesulitan dalam persalinan bahu dan juga tubuh janin. Nah, apa sih penyebab distosia bahu itu? Distosia bahu dapat terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara ukuran bahu janin dan juga ukuran panggul ibu. Adapun beberapa faktor resiko, yaitu pertama ada faktor maternal. Nah, yang pertama itu ada diabetes gestasional. Yang kedua, ibu menderita obesitas. Yang ketiga, riwayat persalinan dengan distosia bahu sebelumnya. Yang keempat, induksi persalinan ataupun penggunaan oksitosin yang berlebih. Yang kelima, ada partus lama ataupun prolog. Selanjutnya ada faktor janin. Nah, yang pertama itu makrosomia janin ataupun berat janin mencapai hingga 4.000 hingga 4.500 gram. Nah, yang kedua ada disproporsi cephalopelvic. Yang ketiga itu kehamilan postrem, yaitu atau janin tumbuh lebih besar. Yang ketiga ada faktor proses persalinan. Yang pertama, persalinan per vaginam dengan bantuan forceps ataupun vakum. Yang kedua, kala-dua yang memanjang. Selanjutnya kita masuk ke indikasi dan juga kontraindikasi. Yang pertama ada indikasi. Indikasi adalah salah satu kondisi yang membuat suatu tindakan yang harus dilakukan. Misalnya jika bayi sulit lahir karena bahunya tersangkut, maka dokter maupun bidan harus melakukan sebuah tindakan tertentu untuk membantu persalinan tersebut. Dengan salah satu tandanya, kepala bayi lahir tetapi tubuh tidak menyusul dalam 60 detik setelah kontraksi dan juga tarikan lembut. Yang kedua ada kontraindikasi. Kontraindikasi adalah kondisi yang membuat sebuah tindakan tidak dapat dilakukan karena dapat membahayakan ibu maupun juga bayi. Misalnya jika bayi terlalu besar dan tidak bisa lahir dengan cara normal, maka kita tidak boleh memaksakan hal tersebut dan harus melakukan operasi sesar dengan jika ada tanda-tanda gawat janin yang berat, maka persalinan per vaginam tidak dianjurkan dan dapat dilakukan seksio cesarea. Nah, adapun prosedur-prosedur ataupun tindakan yang dapat dilakukan jika distosia bahu terjadi. Ada beberapa manuver yang dapat kita lakukan untuk membantu persalinan. Nah, yang pertama ada manuver McRoberts, yang dimana pertama kita memposisikan ibu, lalu kita membuka kedua paha ibu, kita buka lalu kita tekuk dan diarahkan ke perut untuk meningkatkan diameter panggul. Nah, manuver ini adalah manuver pertama yang dilakukan karena paling sederhana dan juga memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Nah, yang kedua ada tekanan suprasimpisis, yang dimana seorang asisten ataupun dokter maupun bidan memberikan tekanan kuat ke arah bawah di atas simpisis kubis untuk membantu bahu anterior janin melewati hambatan. Yang ketiga ada manuver Rubin 1 dan juga 2. Yang pertama ada manuver Rubin yang pertama, yaitu menekan bahu janin dengan gerakan rotasi agar lebih mudah lahir. Yang kedua ada Rubin 2, yang dimana
kita memasukkan tangan kita ke dalam vagina dan mendorong bahu interior ke arah dada janin untuk mengecilkan diameter bahu janin. Nah, yang keempat ada manuver Woods, yang dimana tangan penolong masuk dan memutar bahu posterior ke arah depan untuk memudahkan kelahiran bahu anterior. Yang kelima ada manuver Gaskin, yang dimana kita mengubah posisi ibu ke tangan dan lutut untuk memperluas diameter panggul dan juga memungkinkan bahu janin untuk lahir. Yang keenam ataupun yang terakhir, tindakan ini dilakukan jika tindakan yang lain gagal, yaitu manuver Sapanelli, yang dimana kepala janin didorong kembali ke dalam janin dan kita melakukan seksio sasarae darurat. Nah, apa sih komplikasi-komplikasi dapat yang terjadi? Nah, yang ada komplikasi pada janin. Nah, yang pertama itu ada cedera plexus brachialis, yang dimana dapat menyebabkan kelumpuhan lengan pada bayi. Nah, yang kedua ada fraktur klavikula atau humerus. Nah, yang ketiga itu ada hipoksia janin. Nah, selanjutnya komplikasi yang dapat terjadi pada ibu. Yang pertama itu ada robekan perineum hingga derajat 3 hingga 4. Nah, yang kedua ada pendarahan postpartum akibat atau fraktur cervix. Nah, itulah ada beberapa yang saya bahas. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik itu distosia bahu adalah keadaan darurat yang membutuhkan intervensi cepat untuk mengurangi komplikasi bagi ibu maupun bayi. Pemilihan prosedur harus disesuaikan dengan kondisi ibu maupun kondisi bayi, yang dimana untuk bertujuan untuk melahirkan bayi dengan keadaan selamat maupun sehat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.